Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa idh qulna dan saya katakan kepada Adam setelah diciptakan, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, takkidun lidhamir, wa zaujuka dan istrimu, Hawa namanya, dilmat Hawa, wa kana khalaqaha min dhil'il aisar, dan Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam sebelah kiri. Tapi ini belum dicek secara keilmuan. Memang rata-rata dongeng bahwa Siti Hawa dibikin dari tulang rusuk kiri itu dari Israiliyat. Dari apa namanya? Dongeng-dongeng yang dikarang oleh orang Yahudi. Banyak ditemukan di tafsir, nanti banyak sekali ditemukan dongeng-dongeng yang dikarang diciptakan oleh orang Yahudi. Namanya Israiliyat. Awalnya begini awalnya. Waktu para sahabat ingin detail, ingin tahu, kan Quran kan tidak detail, tidak rinci gitu loh, tidak dongeng panjang lebar, tidak Quran itu. Cerita Nabi Adam, cerita Fir'aun, Nabi Musa, cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud. Kemudian orang Arab itu, para sahabat lah, tanya pada orang Yahudi. Kan orang Yahudi yang sudah lebih dulu punya kitab suci kan, lebih dulu daripada Quran, yaitu mereka punya kitab Taurat atau Al-Ahdul Jadid, the Old Testament. Maka para sahabat kan orang Arab nggak pernah punya kitab suci. Nah, orang Arab, orang jahiliyah tadinya. Setelah Islam, Quran dongeng, tapi dongengnya singkat Quran itu. Nah, ingin tahu dongeng panjang lebarnya, para sahabat tanya kepada orang Yahudi. Yang paling banyak sumber dongeng Yahudi dari Ka'bul Akhbar. Ada orang itu namanya Ka'bul Akhbar. Satu lagi Wahab bin Munabbih, tukang dongeng itu. Jadi seperti beginilah. Di Cirebon ada Sunan Gunung Jati, wali yang menyebarkan Islam di seluruh Jawa Barat. Kuburannya di Astana Gunung Jati. Ceritanya gimana ceritanya? Oh, itu nanti dongeng. Yang ditanyain dongeng panjang lebar, macam-macam tuh. Macam-macam. Syarif Hidayatullah itu anaknya siapa? Anaknya seorang raja pergi haji di Mekah, ketemu dengan bapaknya ya ketemu dengan Syaifah Mudaim, nanti pulang tuh punya anak. Itu kan dongeng itu, bukan sejarah ilmiah. Oh, di sini ada kuburannya Ki Gede Sapa. Gimana dongengnya gimana ceritanya? Kan terus dongeng yang ditanya ini, paham nggak? Oh, ini ada kuburannya Syekh Ganjur, namanya Abdul Razak. Oh, gimana dongengnya tuh? Kan gitu. Atau kamu di Kerangkeng ada kuburan siapa? Habib Keling, ada Habib Keling di Kerangkeng. Itu gimana ceritanya? Habib Keling sampai ke sini, ceritanya gimana? Dari mana dia datang dan kenapa ke sini? Kan terus kuncinya kan dongeng. Yang dongeng itu belum tentu benar. Sama aja. Ketika para sahabat membaca Quran, banyak sekali dongeng, kisah. Kisahnya Nabi Adam, kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tapi ringkas, Quran cuma ringkas. Nah, terus tanya pada orang Yahudi yang lebih tahu karena punya kitab Taurat. Gimana dongengnya ini? Sama gitu. Tapi tidak salah semua, ada yang benar, ada yang tidak salah semua, tapi banyak juga yang tidak benar. Namanya apa namanya? Israiliyat. Itu banyak, Israiliyat itu banyak sekali. Nabi Musa mandi, kain sarungnya lah, serwalnya ditaruh di batu. Begitu Nabi Musa selesai mandi mau pakai serwal, batunya lari bawa serwal. Nabi Musa ngejar-ngejar sampai masuk kota, keluar kota, masuk kota, kampung, keluar kampung. Nabi Musa ngejar batu sambil telanjang dan dipegang itunya apa namanya? Kemaluannya dipegang.
Itu katanya kenapa terjadi begitu? Mengkanter, menjawab gosip. Katanya Nabi Musa itu pelernya besar, itu gosipnya itu. Nah dibuktikan dengan itu nggak besar nggak apa tuh. Itu juga. Nah itu kan masa Nabi kayak gitu, masa Nabi dipermalukan seperti itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini dongeng Israili. Itu ada tafsiran, tapi tafsir jalan sih nggak ada, ringkas sekali. Tafsirnya agak besar, Khozin, tafsir apa itu ada. Wa itabarra Allah, wa itabarra. Yaitu di surat Ahzab, Ahzab. Wa itabarra itu. Ketika Allah ingin membebaskan isu gosip yang jelek kepada Nabi Musa. Banyak nanti. Karena orang Arab nggak bisa nafsiri, nggak punya kitab suci sebelumnya. Tahu-tahu punya Quran ringkas dongengnya. Jadi gimana? Ceritanya gimana panjang lebarnya? Kunci kuburannya kan dong, kunci kuburannya asli dikasih uang kan? Oh, itu orang tua biasanya tuh, dong panjang lebar. Kunci kuburan. Oh pernah ziarah kubur nggak? Kunci kuburan di apa? Kuncen ya, kalau di Cirebon kunci gitu aja. Ya. Yang jaga kuburan, wah dongeng benar. Nah, Allah berkata kepada Nabi Adam, Adam, kamu dan istrimu tinggal di sini. Waduh, dengan penuh kenikmatan. Al jannata di sorga, wakula minha, wakula dan makanlah kamu berdua, minha dari jannah, akalan rogodan dengan makanan yang luas yang banyak, wasi'an yang bebas. La hujrafih, tidak ada larangan di dalam makan apa saja boleh, silakan Adam. Kecuali satu ya, haitsu syi'tuma, sesuai dengan yang kamu mau berdua. Wala taqraba, aja yang dilarang cuma satu. Yang dilarang cuma satu Adam. Wala taqraba, dan jangan kamu berdua mendekati Adam dan Hawa. Hadhihi syajarata, pohon ini, bil akli minha, makan dari pohon ini. Wahyal hintah awil karam awiruma, ini juga karangan atau belum tentu benar, yaitu gandum atau anggur atau wahur atau lainnya. Pokoknya ada pohon yang dilarang dimakan oleh Allah, dilarang. Entah pohon apa, pokoknya buahnya lah. Fatakuna, maka kamu berdua nanti fatasiro akan menjadi minal zalimin, termasuk orang yang kurang ajar, al asina yang maksiat. Nurut Adam tuh, nurut nggak makan. Iblis nggodain gitu ya, kan dongengnya gitu dongengnya. Iblis dendam kan diusir dari sorga, masuk dalam sorga, masuk dalam ular, kan gitu. Dongeng semua itu dongeng, belum tentu benar. Ya kalau ceramah balik bagus ya. Itu dongeng biar orang tua seneng. Iblis masuk ke sorga, masuknya sulit kan dilarang masuk lagi. Naik ular, masuk ke dalam ular. Makanya ular itu musuhnya manusia. Kalau dulu kendaraannya iblis ketika akan menggoda Adam. Masuk dalam sorga, Adam, Hawa, kamu hidup enak di sini, segalanya cukup. Hanya kamu kan dilarang makan buah pohon ini kan? Iya. Tahu nggak kenapa dilarang? Karena kalau yang makan buah ini tidak akan mati, hidup selama-lamanya. Maka namanya syajaratul khuldi, pohon kelanggengan. Jadi kamu mau nggak tinggal di surga selama-lamanya? Ya mau dong. Jangan sampai mati saya. Pengen hidup panjang selama-lamanya di surga. Ya udah makan nih. Ini namanya syajaratul khuldi, pohon kelanggengan. Barang siapa yang makan pohon ini tidak mati-mati, hidup terus selamanya. Nabi Adam, tadinya kenceng Nabi Adam, kuat. Ibu Hawa yang tergoda, perempuan mudah tergoda perempuan. Udah tuh Mas Adam, makan sajalah, nggak apa-apa lah. Nah, akhirnya Nabi Adam memetik buah itu diberikan kepada Hawa dimakan. Nabi Adam sendiri makan. Gitu selesai makan, iblis langsung hilang. Allah marah murka, Allah bendu ya, ghadab terhadap Nabi Adam dan Hawa. Diusir dari sorga dan dengan telanjang sudah dari sorga. Kemudian Nabi Adam dibuang di Himalaya, gunung Himalaya,
Nepal atau India. Terus Siti Hawa dibuang di Jeddah. Makanya kota ini namakan Jeddah. Apa maknanya? Nenek. Kan gitu. Jeddah atau Jeddah atau Jeddah. Kota Jeddah itu maknanya nenek. Karena Siti Hawa dibuang di situ. Konon katanya 100.000 tahun berdua ini merasa dosa sambil membaca istighfar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim, kami telah melanggar, kami telah berdosa. Apabila jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang ya zalim. Dua orang ini saling mencari, gak ketemu-ketemu. Ketemu-ketemu di Gunung Arafah, di Jabal Arafah, di Padang Arafah sana ketemunya. Sudah 100.000 tahun. Maka Arafah itu kenang-kenangan Ibu Hawa dan Adam ketemu kembali di Gunung Arafah. Setelah ketemu, tidur malam pertama, ngerti nggak? Tidur malam pertama, kelonan dong, nggak ngerti ya. Kelonannya di sebuah gunung namanya Gunung Khuza'ah. Dalam Gunung Khuza'ah. Malam itu kelonan lah, rindu kangen. Maka setiap kita orang haji harus mabit setelah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah. Apa Muzdalifah maknanya? Kumpul. Izdalafah itu maknanya kumpul. Jadi Nabi Adam dulu ketemu di situ dengan malam pertamanya lah, kelonan pertamanya di dunia ini di Muzdalifah. Maka kita orang haji harus mabit, harus menginap walaupun sebentar di Muzdalifah menuju ke Mina, kan gitu. Jadi haji ada maknanya, ada history, ya, background historinya. Dari situlah, dari malam mabit di Muzdalifah itulah, ya namanya bukan Muzdalifah dulunya, gunung kecil lah, kecil. Khuza'ah lama-lama menjadi namanya Muzdalifah. Itu Masy'aril Haram, apa? Porosnya tanah haram. Apa poros tuh? As ya, as. Ya, pusat atau asnya tanah haram. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram. Kalau kamu sudah wukuf di Arafah, bergegaslah berangkat menuju Masy'aril Haram. Itu Muzdalifah. Dari malam itulah sejarah manusia di muka bumi dimulai. Lahirlah umat manusia, kemudian Syarajul lahir. Ya, karena awal mulanya kelonan dijawab. Awal mulanya kelonan di Muzdalifah. Lahirlah kamu sekalian. Turut ini sudah nenek moyang keberapa ini sudah turun temurun. Bapak, kakek, buyut, cangga, wareng, gudeg-gudeg, siwur. Bapak tua, buyut, cangga, wareng, gudeg-gudeg, siwur. Itu udah mbah keberapa di siwur. Paham betul? Paham betul? Lanakunan minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni, maka kami akan menjadi orang yang rugi. Nah, setelah makan itu fa'azallahu setelah tinggal di mana? Di surga. Fa'azallahuma syaitan fa'azallahuma, maka menggelincirkan Ya, menjerumuskan kepada Adam dan Hawa. Siapa? Asyaitonu, setan, iblis. Adhabahuma, mengusir, kira-kira itulah. Iblis mengusir Adam dan Hawa. Wa fi qira'atin fa'azalahuma, ya, fa'azalahuma, nahahuma. Fa'azalahuma maknanya naha sama lah, hanya bacanya fa'azalahuma, ada yang fa'azalahuma. Anha, dari sorga, ay al jannati, dari sorga. Bi an qala lahuma, iblis berkata kepada Adam dan Hawa, hal adullukuma ala syajaratil khuldi, mau enggak saya tunjukkan kepada kamu berdua pohon al khuld. Wa qasamahuma billah, iblis sampai bersumpah, wallahi, wa qasamahuma,
Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa billahi dengan nama Allah, wallahi innahu lahuma laminan nasihin. Sesungguhnya iblis lahuma kepada Adam dan Hawa minan nasihin, orang yang memberi nasihat. Nurut aku, ikut saja omongan saya ini nak menasehati kamu, gitu. Bukan bohongin kamu, saya menasehati kamu. Kamu dilarang makan buah ini karena kamu supaya tidak langgeng. Hidup ini nanti akan mati. Jadi kalau kamu makan buah ini, wallahi kamu akan hidup selamanya. Jadi saya ini menasihati kamu. Waduh. Ini hati-hati. Sekali lagi, syaitan itu ada dua macam apa? Syaitonul insi wa syaitonul. Nah, kalau ada teman wallahi saya nasihati kamu badan jerumuskan, itu namanya syaitonul insi. Kalau teman kamu lagi belajar digodain, wallahi saya ini nggak godain, wallahi ini penting ini. Saya ngasih tahu nih, udah berhenti dulu belajarnya, ayo. Itu namanya syaitonul insi. Fa'akala, maka makanlah Adam dan Hawa minha dari syajarah tadi. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fa'akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan iblis ya. Allah, kalau di ayatnya Allah. Fa'akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan Adam dan Hawa mimma kana fih, dari apa yang dinikmati oleh Adam dan Hawa di dalamnya, minan na'imi, dari berbagai nikmat. Wa qulna, dan saya katakan kepada Adam dan Hawa, ihbitu, turunlah kamu ilal ardi, ke sana, ke planet bumi. Salah satu planet namanya planet itu banyak, jutaan planet ini. Planet bumi lah yang untuk kehidupan kita. Ay antuma mimma syamalatuma alaih min dzurriyyatikuma. Kamu berdua dan apa yang kamu kandung, apa yang kamu berdua kandung, yaitu keturunanmu, semua nanti akan hidup di planet bumi. Ya. Kalau sudah turun di planet bumi, keturunan Adam nanti berkembang biak di planet bumi ini. Ba'dukum li ba'din adu. Ba'dukum, diantara sebagian keturunanmu, ba'du dzurriyyah, li ba'din, kepada sebagian yang lain, aduun, musuh, min dzulmi ba'dikum ba'do. Coba kakak beradik bisa bermusuhan, anaknya kakak dan anaknya adik misanan bisa bermusuhan, apalagi orang lain. Kakak adik bisa bertengkar, bisa bermusuhan, saling membunuh. Ini naudzubillah ya, kan ada terjadi. Misan, anaknya kakak beradik, anaknya kakak dan anaknya adik bisa sampai saling membunuh. Namanya ba'dukum li ba'din. Misalkan begini contohnya lah. Partai apapun Indonesia ini pasti akan bersatu kalau ada musuh luar negeri. Partai apa saja, ya Golkar, ya Demokrat, ya P3, ya Gerindra, ya PKB. Kalau ada musuh dari luar negeri, bersatu kan? Tapi kalau nggak ada musuh dari luar negeri, masing-masing adalah musuh. Nah, di dalam partai sendiri ya musuhan. Golkar sekarang pecah tuh, PKB pecah jadi dua, Golkar pecah. Di dalam satu partai sendiri musuhan. Nanti di dalam satu bagian tuh satu sama ya musuhan. Kalau ada orang luar menghina pesan takofah, kamu bersatu enggak? Bersatu. Melawan orang siapa aja yang akan menjelek-jelekan takofah. Tapi dalam pesan takofah sendiri satu sama lain saling begitu enggak? Begitu enggak? Enggak lah. Satu sama lain saling menjelekkan apa saling menghormati? Ya, tapi begitu. Al-Qur'annya mengatakan begitu tuh. Sana kamu turun ke bumi, kamu dan keturunanmu. Nanti satu sama lain saling bermusuhan. Apalagi di Arab, bunuh-bunuhan, Yaman, Suriah, Irak, Libya, Afghanistan, Somal, ratusan ribu orang mati. Orang Islam sama Islam perang terus.
Kalau perangnya melawan Israel hebat, mau mati 1 juta pun syahid ya. Ini merangnya sesama Islam, sesama Arab, sesama Irak, sama-sama Yaman, sama-sama Suriah, sama-sama Libya, perang terus satu sama yang mati ratusan ribu. Sudah 800 ribu di Irak orang mati, satu sama lain perang. Sudah 220 ribu di Suriah, sudah 3.000 di Yaman. Dan negaranya melarat perang. Yaman itu sudah melarat perang. Kadang-kadang kita juga melihat di desa ada tawuran, podo melarate. Duku Jati dengan apa? Kebun apa? Sebenarnya Duku Jati apa? Pring itu. Desa apa? Sebelahnya Duku Jati. Kebun pring ya? Kebun apa? Masa baca keraknya melur? Duku Jati tawuran dengan dengan sering-sering dengan satunya lagi yang musuh kebuyutan dengan desa yang ada pring-pringnya tuh. Kapringan ya? Kapringan ya, musuhan. Di mana-mana juga tawuran. Padahal sama-sama warga satu kecamatan atau satu desa. Kita semua manusia di dunia saudara semua, turunan Adam Hawa semua. Tapi Israel dengan Arab perang, Amerika dengan siapa perang, saling membunuh. Ini ba'dukum li ba'din. Seandainya dulu hidup di sorga, tidak turun ke bumi, nggak ada permusuhan, nggak ada bertengkar di sorga itu. Aduh, hidup dengan akur, tenang, segala ada di sorga. Walakum fil ardi mustaqarrum wa mata'un ilahin. Walakum dan bagi kamu sekalian fil ardi di atas bumi mustaqarrun tempat tinggal, maudhi'un tempat maudhi'u qararin tempat tinggal, wa mata'un dan kesenangan, ma tatamatta'un nabi apa yang kamu senang, min nabatiha dari tumbuh-tumbuhan bumi, ilahin sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Ini yang ada umurnya 90 tahun, ada 80 tahun, ada yang cuma 63 tahun, 60 tahun, ada yang 54 tahun. Kayak adik saya Ahsin, 54 tahun meninggal. Wa mata'un ila. Jadi semua ini walaupun kita hidup enak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, uangnya banyak, pasti akan mati berakhir. Pasti akan berakhir, tinggal semua harta itu. Ini Allah sudah mengatakan demikian. Sudah Adam sana turun ke bumi, keluar dari surga. Nanti keturunanmu nanti hidup satu sama lain bermusuhan, dan mereka akan hidup di situ hanya sebatas waktu yang sudah ditentukan. Ilahin ay waktul qada'il waqtun qada'i ajalikum, yaitu di mana waktu saat di akhirnya atau namanya ditunaikan ya ajal kamu sekalian. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam dengan Ibu Hawa sambil menangis terus bertaubat kepada Allah setelah dibuang di muka bumi ini. Fatalaqa maka menerima siapa Adam, Nabi Adam min rabbih dari Tuhannya kalimatin wahyu, kalimatin beberapa kalam wahyu lah. Alhamahu memberi ilham siapa Allah kepada Adam iyaha kepada kalimat. Fi qiraatin binasbi Adam fatalaqa Adama warafu kalimat fatalaqa Adama min rabbi kalimatun. Ada yang baca begitu, ada yang bacanya fatalaqa Adama min rabbi kalimatun. Ada yang baca. Tapi yang di Quran ini fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin. Aija'ahu datang pada Adam. Wahya apa? Kalimat apa yang diberikan oleh Allah kepada Adam Hawa, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Fada'a bihima. Fada'a maka berdoa siapa Adam dan Hawa biha dengan Rabbana dzalamna ini, fataba alaih maka Allah menerima taubatnya kepada Adam, menerima taubat Adam qabila taubatahu. Allah menerima taubatnya Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengampuni ala ibadi kepada hamba-hambanya, ar-rahim yang
belas kasih kepada hamba. Diterima tobatnya. Adam dan Hawa diterima setelah berapa tahun? 100.000 baru diterima tobatnya. Qulna bitu minha jami'a. Qulna, saya mengatakan, ihbitu, turunlah kamu sekali, minha, dari sorga, jami'an, semuanya. Karrarahu liyatufa'aleh. Ini diulang lagi kata-kata qulna bitu ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dah, sana Adam turun di bumi. Nanti kamu keturunanmu semua hidup di bumi. Barang siapa di antara keturunanmu menerima hidayah, menerima petunjuk dari Tuhan, maka dia akan selamat, beruntung dunia akhirat. Barang siapa yang kafir, pasti akan menerima siksaan neraka selama-lamanya. Tadinya Nabi Adam dan Hawa hanya di sorga saja. Keturunannya ada yang di sorga, ada yang di Syairozi sorga, kalau saya di sorga. Semua. Fa imma fihi idgham nun in syartiyah fi ma zaidah. Nahwu ini. Fa imma ya'tiyanakum, maka ketika atau jika datang kepada minni dari aku hudan, hidayat, petunjuk, yaitu kitabun wa rasulun, kitab suci dan rasul. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjuk saya, petunjukku, fa amana bi, maka dia beriman kepadaku, wa amila bi ta'ati, dan beramal taat kepadaku. Keturunanmu Adam, barang siapa yang mengikuti kitab suci dan mengikuti rasulku, utusanku, maka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidup di dunia tidak ada rasa takut, nanti di akhirat tidak susah. Paham enggak? Hidup di dunia tidak ada rasa khawatir, di akhirat tidak takut apa-apa. Fala khaufun, maka tidak ada ketakutan alaihim kepada keturunanmu yang menerima hidayat, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan susah fil akhirati, di akhirat, bi ayyadkhulul jannata, yaitu masuk semuanya ke dalam surga. Tapi barang siapa keturunanmu Adam, umat manusia yang hidup di planet bumi, kafir dan tidak percaya dengan ayat-ayatku, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu, dan tidak percaya bi ayatina, dengan ayat-ayatku, kutubina, kitab-kitabku, ulaika, maka mereka itu sesungguhnya ashabun nar, penduduk neraka, hum, mereka fiha, dalam nar, khaliduna, selama-lamanya, makithuna, tinggal abadan, selama-lamanya, la yafnun, tidak rusak, wala yakhrujun, dan tidak keluar. Jadi orang di sorga ya tidak akan keluar selama-lamanya di situ, orang yang neraka juga selama-lamanya di neraka tidak. Mudah-mudahan kita semua, Allahumma najjina minan nar wa adkhilna jannah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka. Kalau masuk neraka juga sebentar sajalah, pindah ke makanya kalau minta surga ya malu, kelakuan kita kayak gini minta surga. Tapi masuk neraka juga tidak kuat. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, saya bukan tidak layak menjadi penghuni firdaus surga. Tapi wala aqwa, saya tidak kuat ala nar jahimi, menerima atau tahan dibakar di api neraka. Masuk surga tidak pantas, masuk neraka tidak kuat. Masuk surga tidak pantas. Masuk surga tidak pantas. Enggak layak kita masuk surga, ini kelakuannya jelek semua.
Tapi masuk neraka tidak kuat. Oleh karena itu gimana? Fahabli taubata waghfir dzunub fa innaka ghafirudz dzambil azim. Fatub maka terimalah tobatku, fahabli taubatan maka berilah ampunan kepadaku, waghfir dzunubi dan ampunilah dosa-dosaku, fa innaka ghafirudz dzambil azim karena engkau sungguhnya zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Akhirnya masuk surga akhirnya. Tadi bilangnya nggak pantas, tapi setelah tobat nanti dosa apa saja diampuni, kemudian nanti masuk. Jadi syair itu maunya minta surga itu sebenarnya. Tadi dari awal-awalnya bilangnya saya nggak pantas masuk surga, aku nggak kuat masuk neraka. Oleh karena itu ampunilah dosa saya yang banyak ini, yang besar-besar ini dosanya. Akhirnya jadi masuk enak, masya Allah. Di dunia enak, kurang ajar semaunya, di akhirat minta dimasukin surga. Enak banget orang. Al-Fatihah.